tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode 3 soal Rusia. Kali ini kita akan membahas profil salah satu negara di antara 15 negara bekas Rusia. Tempo kemarin kita membahas Armenia, dan Armenia sama apa ya pertamanya? Runtuhnya Rusia itu. Runtuhnya Rusia. Oke. Kali ini kita akan pilih mana anaknya? Belarusia. Belarus. Korek neng dia. Ya, kali ini kita akan bahas siapa mengapa Belarusia. Kamu masih ingat negara Belarus ini sebuah negara yang terletak di benua Eropa. Eropa bagian timur. Negara Belarus ini merupakan sebuah negara yang terkurung daratan yang berbatasan dengan Rusia sebelah utara dan timur. Berbatasan juga dengan Latvia di sebelah utara, dan di sebelah utara itu Latvia, dan Lituania di barat laut. Terus di sebelah selatannya adalah negara Ukraina. Ibu kota Belarus adalah kota Minsk. Minsk ini juga merupakan kota terbesar di negara bekas pecahan Uni Soviet. Jadi perlu saya jelaskan, setelah 7 dekade lah sebagai negara bagian dari Uni Republik Sosialis Soviet, Belarus ini berhasil mencapai kemerdekaannya pada tanggal 25 Agustus 91. Jadi 25 Agustus tahun 91 itu baru merdeka. Ini berarti habis Glasnost dan Perestroika. Namanya waktu itu Republik Belarus. Republik Belarus ini mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang lebih dekat dengan Rusia. Belarus dan Rusia
sepakat menandatangani sebuah perjanjian tentang persatuan dua negara itu baru pada tahun 99. Kedua belah pihak ini antara Rusia dan Belarus ini sama-sama menginginkan sebuah integrasi politik dan ekonomi yang lebih besar, meskipun hingga saat ini perjanjian tersebut belum pernah diimplementasikan secara serius. Ini Belarus ini mayoritas penduduknya ya tentu etnis Belarus. Etnis Belarus ini ya sekitar 80-an%, kemudian yang Rusia ya 20-an%. Maaf. Belarus ini 80-an%, kemudian Rusia itu sekitar berapa ya? Ya sekitar 10, sekian persen lah. Jadi sekali lagi Belarusia 80 sekian persen, kemudian Rusia ini berkisar hanya 9%-an lah, 9%-an lah. Penduduk Belarus ini mayoritas beragama Ortodoks dan sebagiannya tidak beragama. Jadi ya memang bekas negara komunis kali. Kalau jika komunisme itu berkaitan dengan masalah-masalah religiositas. Jadi Belarus ini menggunakan dua bahasa sebagai bahasa resminya. Satu bahasa Belarus dan yang kedua bahasa Rusia. Jadi yang bahasa orang-orang asli Belarus juga tahu bahasa Rusia, sementara yang Rusia juga paham soal bahasa Belarus. Jadi Belarus juga tahu bahasa Rusia, orang Rusia juga tahu bahasa Belarus. Banyak kan begitu. Negara ini tidak begitu banyak mengalami penurunan jumlah penduduk. Kemudian saya ingin jelaskan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Belarus ini adalah sistem pemerintahan republik presidensial. Jadi republik presidensial di Belarus ini kepala negaranya namanya presiden. Namanya presiden, tapi non S. Kepala negaranya namanya presiden. Jadi berbeda dengan republik presidensial, berbeda pada umumnya. Dia berbeda dengan republik presidensial pada umumnya. Kepala pemerintahnya dijabat oleh Perdana Menteri yang dipilih dan ditunjuk oleh Presiden. Jadi tadi Perdana Menteri itu ditunjuk oleh Presiden, seorang Presiden. Dengan persetujuan parlemen
atau kalau bahasa di sananya itu Majelis Nasional kira-kira. Majelis Nasional. Jadi berdasarkan konstitusi 94 itu Presiden Belarus ini hanya dapat menjabat 2 periode. Kalau di Indonesia juga 2 periode. 5 tahun juga. 5 tahunan juga. Tetapi pada tahun 2004 kalau nggak salah, itu terjadi sebuah perubahan konstitusi yang menghilangkan batas masa jabatan Presiden Belarus. Jadi Majelis Nasional itu semacam parlemen bikameral yang terdiri dari seratusan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi majelis rendah dan 60-an anggota Dewan Republik. Ini 60-an ini majelis tinggi. Kalau seratusan tadi majelis rendah. Jadi di bidang perekonomian itu Belarus memiliki basis industri yang relatif berkembang dengan baik pada saat berada di bawah Uni Soviet, meskipun sekarang sudah ketinggalan zaman. Jadi kenapa? Karena tidak efisien dan sangat tergantung pada energi subsidi yang berasal dari Rusia serta akses istimewa ke pasar Rusia. Pada awal keruntuhan Uni Soviet, ini terjadi reformasi ekonomi termasuk privatisasi perusahaan negara, penciptaan hak milik pribadi, dan penerimaan kewirausahaan swasta. Namun pada tahun 94 itu upaya reformasi ekonomi itu hilang sama sekali. Jadi sekitar 80% industri tetap merupakan milik negara dan investasi asing hampir menghilang. Beberapa core bisnis telah dinasionalisasi ulang. Badan usaha milik negara menyumbang, saya agak kurang hafal, tetapi sekitar 60-70% lah dari PDB, dan Bank Negara merupakan 75% dari sektor perbankan. Saya bukan orang ekonomi, tapi kira-kira seperti itulah. Jadi ekonomi Belarus ini mengalami stagnasi antara 2012 sampai 2016. Pendapatan anggaran ini turun karena memang jatuhnya harga global pada komoditas ekspor utama Belarusia. Jadi ekonominya mengalami penurunan sekitar 3-4% antara tahun 2014 sampai tahun 2016 tadi. Nah, Belarus ini kembali ke pertumbuhan moderat yang begitu signifikan pada tahun 2017. Jadi sebagian besar ini didorong oleh perbaikan kondisi eksternal. Belarus kemudian mengeluarkan
utang negara untuk pertama kalinya itu sejak 2011 yang sangat memberikan likuiditas yang betul-betul dibutuhkan oleh negara Belarusia dengan mengeluarkan Eurobonds senilai nggak tahu lah, saya lupa, jadi kira-kira aja lah. Jadi terutama untuk investor Amerika Serikat dan Inggris, terutama untuk itu. Jadi pada tahun 2017 pendapatan domestik bruto dari Belarusia ini atau PDB-nya Belarus ini sekitar 170-an sekian dengan pendapatan per kapita kira-kira 900.000 dolar. Jadi pertumbuhan ekonomi Belarusia pada tahun-tahun 2017 adalah sangat kecil, 2-3%. Pada hubungan diplomatik, hubungan luar negeri, Republik Belarusia adalah juga menjadi negara anggota PBB dan lembaga-lembaga internasional seperti lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB itu tadi FAO, ILO, UNESCO, WIPO, WTO, dan sebagainya lah. Kalau kita lacak mengenai profilnya negara Belarusia ini, nama lengkap negaranya itu tadi sudah saya bilang, negara ini berbentuk republik. Jadi, negara republik itu adalah satu negara yang setiap kebijakan-kebijakannya orientasinya menuju kepada publik. Jadi namanya Republik Belarus, Republic of Belarus. Bentuk pemerintahnya ya Republik presidensial. Kepala negara dipimpin presiden. Kira-kira sejak 94 yang saya ingat itu presiden Belarus ini Lukashenko namanya. Nah, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri Sergei Rumas. Ibu kota Belarus ini Minsk. Bahasa resminya bahasa Rusia dan Belarus. Jadi profil mengenai Belarus ini atau Republik Belarusia ini memang tidak begitu banyak kita bisa menari-nari ke sana kemari, karena memang negara ini sangat dari struktur politik dan sebagainya sangat sederhana. Kemudian sejarahnya juga tidak begitu banyak mengalami konflik seperti Armenia dan Azerbaijan kemarin, mana Azerbaijan itu ternyata di belakangnya juga Iran. Nah, Armenia itu negara Kristen, negara yang berani mendeklarasikan sebagai negara Kristen pertama di dunia.
Sementara Azerbaijan itu kan negara Islam. Ya. Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa konflik antara Armenia dan Azerbaijan yang notabene di belakangnya itu ada tersembunyi Iran. Ini bukan konflik agama, tapi murni konflik perbatasan. Perebutan wilayah. Ya. Jadi kan memang agak rumit ketika kita membahas profil mengenai Armenia ini. Ada konflik, agak rumit. Tentu besok kalau kita mau bahas soal Azerbaijan ya barangkali struktur pemerintahnya saja yang berbeda dengan Armenia. Tetapi cara konfliknya ya cukup begitu berbelit-belit dengan Armenia. Nah, Republik Belarusia ini dibagi wilayah administrasinya meliputi 6 provinsi dan 1 kota munisipalitas. 6 provinsi tersebut dan 1 kota munisipalitas tadi di Belarus ini nomor 1 kota Minsk sebagai ibu kota ya. Minsk itu sebagai ibu kota. Kemudian provinsi Brest, ibu kota Brest. Provinsi mana ya? Gomel. Ini ibu kotanya Gomel. Kemudian provinsi Grodno, ibu kotanya Grodno. Provinsi kemudian Mogilev, ini ibu kota Mogilev. Ada provinsi Minsk juga, tadi kan kota Minsk, ini juga ada provinsi Minsk, ibu kotanya Minsk. Kemudian provinsi Vitebsk, provinsi Vitebsk. Saya memang tidak begitu banyak baca tentang profil Belarus ini. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, data-data dengan referensi yang saya ingat-ingat, pernah saya buka-buka dari CIA World Factbook. Moga-moga nggak salah, tapi memang tidak begitu banyak data-data yang saya dapatkan. Dan memang ini pergulatan politik di Belarusia ini ya cenderung baik-baik saja, meskipun tingkat peningkatan ekonominya agak lambat. Nah, pada episode Belarusia ini sekaligus akan saya sampaikan profil mengenai Kazakhstan. Ini konon katanya negara dengan perempuan yang cantik-cantik, tapi aku ya ora ngerti ning kabare. Gomblo mungkin suka. Ini negara Kazakhstan.
pilar-pilar perawan yang gagah. Kau pandang aku dari Kazakhstan. Kazakhstan ini hampir sama dengan Belarusia dan Armenia. Kazakhstan ini sebuah negara yang dikurung oleh daratan, yang berada di benua Asia bagian tengah. Itu kurung daratan nih, yang nggak punya pantai nih. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan barat, sedangkan di sebelah timurnya berbatasan dengan Cina, Tiongkok. Kemudian di sebelah selatan Kazakhstan ini berbatasan dengan Uzbekistan. Iki ya padha ayune jarene. Katanya. Pokoknya ya tapi ya kita belum tahu. Turkmenistan ini, terus kemudian Kirgistan dan Laut Kaspia. Jadi perbatasan pertahanan ada Kazakhstan ini berbatasan dengan Uzbekistan, Turkmenistan, kemudian Kirgistan dan Laut Kaspia. Kazakhstan ini sering disebut juga sebagai negara transbenua, antar benua. Karena memang terletak di antara dua benua, jadi benua Eropa dan benua Asia. Sebagian wilayahnya termasuk dalam kawasan benua Asia Tengah dan sebagian kecilnya terletak di kawasan Eropa Timur. Jadi dalam sejarahnya wilayah Kazakhstan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Rusia pada zaman Tsar Nicholas II ya. Pada abad 18. Jadi hingga menang revolusi komunis, yang menang di Rusia dan mendirikan negara Uni Soviet pada tahun, pernah saya bicarakan pada episode pertama dulu, tahun 1920. Dan kemudian pada tahun 1936 Kazakhstan menjadi sebuah republik baru yang berada di bawah pemerintahan Uni Soviet. Kazakhstan memperoleh kemerdekaannya setelah bubarnya Uni Soviet. Bubarnya Uni Soviet itu kan Desember 91. Jadi saya semester akhir kuliah. Jadi Kazakhstan ini menjadi negara ya antara terkenal dan tidak terkenal lah, tapi bukan negara besar. Meskipun luas negaranya ini menjadi negara terluas nomor 9 di dunia. Jadi hampir 3 juta kilometer persegi. Kazakhstan ini juga merupakan negara terbesar kedua di dalam negara pecahan Uni Soviet setelah Rusia. Meskipun luas negaranya di urutan yang ke-9, Kazakhstan ini tidak padat penduduknya. Jadi hanya sekitar estimasi tahun-tahun sebelum tahun 2020-an
itu estimasi jumlah penduduknya sekitar 19 juta jiwa. Dengan mayoritas etnis penduduknya adalah etnis bangsa Kasaks atau Kasak atau Saks. Jadi 60-an sekian persen, dan etnis Rusia 20-an sekian persen. Hampir seperti Rusia ini, posisi Rusia ini jumlahnya hampir seperti di mana tadi sebelumnya? Belarusia. Belarusia. Sebagian besar penduduknya agama Islam 70% dan Kristen 30-an persen. Bahasa resmi Kazakhstan adalah bahasa Kasaks. Mudeng aku. Bahasa Kazak tapi. Kemudian sistem pemerintahan di Kazakhstan ini adalah sistem pemerintahan Republik Presidensial, yang kepala negaranya adalah presiden, sama dengan kayak Belarusia tadi. Presiden Kazakhstan dipilih langsung dengan masa jabatan juga 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya atau periode kedua. Presiden ini memiliki hak veto terhadap undang-undang yang telah disahkan oleh parlemen dan juga merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jadi ini kekuasaannya juga luar biasa. Jadi meskipun sudah ada ini sebagai republik ini memperjuangkan kepentingan publik, kemudian ditampung publik ini, suara publik ini ditampung di parlemen. Nah, kemudian di tingkat parlemen menentukan sebuah keputusan. Tapi sekuat apapun parlemen ini, sejak awal presiden di Kazakhstan ini memiliki hak veto. Hak veto apa? Untuk merubah keputusan parlemen tadi. Dan presiden di Kazakhstan ini juga menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kemudian Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di Kazakhstan beserta kabinetnya itu ditunjuk langsung oleh presiden. Jadi tidak oleh parlemen. Aneh ya. Jadi Perdana Menterinya itu memang bertanggung jawab kepada presiden, tidak kepada parlemen. Nah, sementara yang namanya presiden itu bertanggung jawab kepada parlemen. Akan tetapi presiden, anehnya presiden juga memiliki hak veto untuk merubah keputusan parlemen. Jadi coba bisa dibayangkan itu, ketika seorang presiden itu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada parlemen dan parlemen kemudian menolak, pada tahapan berikutnya seorang presiden memiliki hak veto untuk memutuskan bahwa LPJ-nya, laporan pertanggungjawabannya harus diterima. Piye kuwi jal?
Itu kira-kira struktur keanehan politiknya. Kemudian di bidang perekonomian, itu Kazakhstan yang memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat melimpah, seperti cadangan-cadangan bahan bakar fosil, mineral, serta cadangan-cadangan logam. Logam ini terdiri dari uranium, misalnya tembaga, seng, yang besar menjadikannya sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tengah. Nah, untuk menghindari ketergantungan yang berlebihan terhadap industri minyak, pemerintah Kazakhstan telah berupaya untuk mendiversifikasikan ekonominya dengan menargetkan sektor-sektor seperti transportasi, telekomunikasi, farmasi, petrokimia, dan pengolahan makanan. Makanan-makanan kaleng kayak gitu. Pertumbuhan ekonominya kira-kira ya mungkin hampir sama dengan Indonesia ya, sekitar 4%. Kemudian pendapatan per kapita di Kazakhstan ini 26.100 dolar. Pada hubungan luar negeri, Kazakhstan ini adalah satu negara anggota PBB juga dan lembaga-lembaga internasional yang di bawah PBB, sama seperti Belarusia. Jadi ya ikut organisasi under bawah PBB tadi lah. Kemudian profil Kazakhstan ini secara ringkas bisa saya sampaikan, ini negaranya itu berbentuk republik, jadi Republic of Kazakhstan. Kalau nama lokalnya ya kira-kira angel-angel ini bahasanya itu. Kazakhstan Republikasi, nama lokalnya. Bentuk pemerintahnya jelas republik presidensial. Kepala negara Presiden Nur Sultan Abisuli Nazarbayev. Ini chairman-nya. Kepala pemerintahnya tetap sama seperti Belarusia, jadi dipimpin oleh Perdana Menteri Pakichan Sagintayev sejak tahun 2016. Ibu kotanya itu Astana, bukan Astino ya. Astana. Luas wilayahnya hampir 3 juta kilometer persegi. Jumlah penduduknya hampir 19 juta, cuma 19 juta. Pertumbuhan penduduk tidak begitu banyak, cuma 1, sekian persen. Ini berasal dari suku bangsa Kazakhstan ini. Kazakhstan ini ada berasal dari Kazaks itu kira-kira
60-an sekian persen, kemudian dari Rusia 23-an persen, kemudian dari Uzbekistan itu hampir 3%, Ukraina itu ya 2% lah. Kemudian Uighur itu 1,5%, Tatar 1% lebih, Jerman 1% dan lain-lainnya itu sekitar 5%-nya. Itu estimasi kira-kira tahun 2010. Kurang begitu ingat saya angka-angka itu. Tapi kira-kira begitulah. Agamanya Islam itu ada 70%. Jadi aneh ya, ini dulu dari Moskow. Ini di sini mayoritas Islam. Belarus tadi juga Islam. Kristen itu ada hampir 20 sekian persen. Kemudian agama lainnya itu ya kecil-kecil lah. Kemudian ateisnya sekian persen. Yang antara beragama dan tidak beragama itu ya 0, sekian persen lah. Bahasa resminya ya Kazakhstan. Mata uangnya tinggi. Hari kemerdekaannya itu 16 Desember 91 itu merdekanya. Hari nasionalnya maka kemudian dijadikan sebagai tanggal 16 Desember ini dijadikan sebagai hari kemerdekaan. Jadi setiap tanggal 16 Desember sejak tahun kemerdekaan 91 rakyat Kazakhstan ini seperti juga di Indonesia merayakan kemerdekaannya dengan upacara dan menyanyikan lagu kebangsaan namanya Menin Kazakhstanim atau My Kazakhstan. Jadi lagu kemerdekaannya itu lagu kebangsaannya. Kalau pendapatan per kapita ya hampir sama dengan Belarusia tadi kayaknya. Sekitar 20-an sekian lah ribu dolar per tahun. Lokasi Kazakhstan ini ada di benua Asia Tengah. Kemudian pembagian wilayah Kazakhstan, pembagian wilayah administrasi Kazakhstan ini terbagi menjadi 14 provinsi beserta ibu kotanya itu. Jadi ini saya juga jadi zaman Gorbachev itu kan membuat yang namanya perestroika dan glasnost. Ini dulu terdiri dari 15 semacam negara bagian lah. Nah setelah ada glasnost sama perestroika, kemudian negara-negara bagian tadi seperti mendapatkan payung hukum gitu loh, untuk berdiri menjadi negara sendiri-sendiri. Nah Kazakhstan ini luasnya hampir 3 juta kilometer persegi. 3 juta kilometer persegi itu di dalamnya ada 14 provinsi. Nah ketika Presiden Kazakhstan dan Perdana Menterinya berikut dengan yang namanya parlementarnya kemudian merekonstruksi kembali sejarah di Moskow, kemudian membuat yang namanya semacam perestroika dan glasnost, bisa jadi di Kazakhstan ini juga terpecah-pecah menjadi 14 negara lagi. Karena luas ini, negara ini luas. Hampir bisa dapat 1 jutaan kilometer
dari 3 juta ya cuma dibagi 14. Masih cukup luas. Maka sebenarnya saya juga agak khawatir ketika di negara kita, di Republik Indonesia ini memberlakukan sistem politik dengan sistem otonomi. Otonomi itu dalam pandangan saya ya eufemisme dari federal. Jadi otonomi sistem politik otonomi itu rentan terhadap gerakan-gerakan separatisme dan disintegrasi. Dan kita ini sudah ada benihnya. Sudah ada benih-benih seperti itu. Satu Timur Timur sudah lepas misalnya. Kemudian bisa jadi provinsi-provinsi yang lain gitu loh. Nah, maka sebenarnya hematnya negara ini kembali kepada kekitohnya saja, bahwa dulu memang negara kerajaan dan apa salahnya kembali kepada sentralisasi. Toh sekarang ini judulnya memang desentralisasi, tapi pada prakteknya itu ya tidak sesuai dengan mazhab desentralisasi tadi. Tetap sentralisasi malu-malu kucing, sentralisasi basa-basi. Karena kenyataannya misalnya di satu provinsi yang ada di Indonesia ini melakukan pemilihan gubernur, di mana yang memilih adalah partai-partai. Kemudian dengan segala macam peraturannya, kemudian untuk memenuhi thresholdnya itu tadi mungkin ada 2 atau 3 calon. Nah, 3 calon ini adalah dari sekian partai, yang A sekian partai, B sekian partai, C sekian partai. Toh pada akhirnya semua tetap harus mendapatkan rekomendasi dari pusat. Harus mendapatkan rekomendasi dari pusat. Jadi dalam hal ini kan tetap sentralisasi, tetapi basa-basi. Nah, kemudian ketika setelah terpilih ya mau tidak mau seorang gubernur ya tetap berada di bawah instruksi presiden dari pusat. Nah, saya terbangun sebuah kekhawatiran. Wong sekarang ini bupati saja kepingin jadi gubernur. Gubernur juga akhirnya kepingin jadi presiden. Apa tidak memungkinkan ketika seorang gubernur dengan kekuatannya, kekuatan sumber daya alam, kekuatan militer dan sebagainya, kemudian berkeinginan menjadikan provinsinya menjadi sebuah negara, ya sangat mungkin sekali kan seperti itu. Dan ketika rakyatnya kemudian gubernurnya kemudian secara diam-diam bujukin rakyatnya untuk melakukan perjuangan kemerdekaan secara independen di provinsi tersebut. Nah, ini kan ini sudah gerakan separatisme dan disintegrasi. Bukan sekedar kelompok kriminal bersenjata kayak Papua ini. Papua ini kan sudah jelas-jelas ada gerakan separatisme dan disintegrasi, tapi kan masih disebut bukan sebagai gerakan separatisme dan disintegrasi, tetapi kan tetap dinamakan sebagai kelompok kriminal
bersenjata. Saya nggak tahu apa karena ini diplomasi melemahkan peran TNI atau bagaimana, saya kurang tahu. Kalau dalam pandangan saya, ya ini sudah menjadi tanggung jawab TNI dan bangsa Indonesia ketika ada gerakan-gerakan separatisme dan disintegrasi di salah satu bagian di Republik ini. Maka juga bisa jadi itu terjadi di Indonesia ini, juga bisa terjadi bahwa sistem politik dengan otonomi ini itu semacam juga bahwa setiap daerah-daerah itu bisa mendapatkan seperti mendapatkan payung hukum untuk memisahkan diri. Untuk memisahkan diri dari negeri Republik ini. Kalau sudah merupakan gerakan separatisme dan disintegrasi, ya ini tugasnya TNI lah kalau di Indonesia. Nah, di Kazakhstan ini ada 14 provinsi. Bisa jadi juga sistem politik di perubahan-perubahan sistem politik di Kazakhstan nantinya, jika memang ada semacam perestroika atau glasnost, itu akan menjadi payung hukum bagi 14 provinsi untuk masing-masing membuat negara sendiri-sendiri. Misalnya Provinsi Akmola, kemudian Akmola, Aktobe, Almaty provinsi, itu bisa menjadi Republik Akmola, Republik Aktobe, Republik Provinsi Almaty. Ya jadi begitu. Atirau, antik-antik ini namanya. East Kazakhstan, Republik. Karagandi, Republik. Bisa jadi satu saat akan seperti itu, termasuk Kastanai, Kisilorda. Bisa jadi seperti itu, akan menjadi negara sendiri-sendiri. Ada berapa tadi saya sebutkan tadi, sudah ada 7 atau 8 tadi. Kemudian Magistau, North Kazakhstan, kalau tadi kan East Kazakhstan, Pavlodar, South Kazakhstan, West Kazakhstan, Jambil, Republikan, misalnya bisa jadi begitu. Bisa jadi Kazakhstan ini akan menjadi 14 negara. Karena sekarang ini sudah ada terdiri dari 14 provinsi yang notabene waktu zaman Moskow itu ada 15 negara bagian, kemudian akhirnya setelah ada glasnost perestroika 15 negara tadi berdiri sendiri-sendiri, termasuk Ukraina, Rusia dan sebagainya. Nah, saya khawatir Indonesia itu akan juga terjadi seperti itu. Maka kembali saja Undang-Undang Dasar 45 tanpa amandemen. Sudah. Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tadi. Nah, nanti kalau sudah berubah provinsi-provinsi itu menjadi negara-negara sendiri di Indonesia ini, NKRI itu bukan lagi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi menjadi negara kompeni Republik Indonesia. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Di setiap provinsi jadi negara dan kemudian ini kompeni semuanya, kompeni bagi negara satu dengan yang lainnya. Siapapun presidennya, kalau saya sarankan seperti itu.
Jadi sekian puluh, 30 sekian provinsi di Indonesia ini kemudian bisa jadi menjadi 30 sekian negara. Dan tidak lagi, meskipun sudah dikasih trademark sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, atau salah-salah digencarkannya atau dipompanya Republik Indonesia kemudian menjadi negara kesatuan Republik Indonesia ini karena sudah ada kekhawatiran atau sudah ada yang merasa terdiskriminasikan hingga akhirnya harus melahirkan satu alat konsolidasi yang dinamai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa ada yang merasa terdiskriminasikan? Apa ada yang merasa akan memisahkan diri? Kemudian ada yang merasa tidak rela kalau ada yang memisahkan diri. Maka dikonsolidirlah kemudian dengan satu trademark NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika terjadi di kemudian hari pecah sendiri-sendiri, ya pasti akan menjadi negara, berubah dari negara kesatuan menjadi negara kompeni Republik Indonesia. Sebagai rakyat Indonesia, bangsa Indonesia yang mencintai negaranya, ya saya merasa khawatir sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah sampai hari ini kita tetap utuh. Maka pada kesempatan ini, kalau kita boleh merekonstruksi dari sejarah dari episode ini, kita membedah masalah negara profil Belarusia, Republik Belarusia dan Kazakhstan. Ini harus diingat pula bahwa negara-negara ini dulunya menjadi satu di Uni Soviet itu. Nah, pada zaman Gorbachev kemudian pecah sendiri-sendiri menjadi 15 negara bagian, dan pada hari ini ada yang ikut NATO, ada yang tidak, dan pecahlah perang saudara antara Rusia dan Ukraina. Tapi aneh, peperangan Ukraina dan Rusia ini terpublisir secara masif. Tetapi perang antara Armenia dengan Azerbaijan sampai hari ini tidak terpublisir secara masif. Sampai-sampai kita mungkin tidak tahu kalau yang namanya Armenia sama Azerbaijan itu konflik. Dan aku tuh masih penasaran sama konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Itu kok konfliknya itu malah bukan mengenai agama ya, padahal itu kan dua negara yang berbeda penganutnya gitu. Berbeda keyakinannya antara Kristen sama Islam gitu ya. Dan sementara Azerbaijan itu kan di belakangnya ada Iran ya. Armenia tadi adalah negara Kristen tertua gitu. Ya. Tapi yang muncul bukan pertanyaan ini ya pokok ya janjane. Ini pertanyaan ini kan harusnya pada episode yang kemarin. Tapi ya ora apa-apa. Jadi itulah bahwa negeri-negeri Armenia dan Azerbaijan jadi sudah tidak lagi mempersoalkan masalah perbedaan agama menjadi satu dasar atau latar belakang untuk berkonflik. Itu sikap demokrasi yang sangat baik, gitu loh. Artinya tidak ada lagi konflik mengenai perbedaan keyakinan itu. Jadi perbedaan agama di sana itu
bukan menjadi latar belakang penyebab konflik, karena konflik Armenia sama Azerbaijan itu kan masalah perbatasan, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah agama. Nah, itu sikap politik yang demokratik menurut saya. Sementara di Indonesia sering kita dengar ada konflik Palestina dan Israel. Kebanyakan kalau orang yang Kristen pasti berpihak ke Israel. Orang Indonesia sendiri loh itu. Kalau yang Islam mesti berpihak ke Palestina, meskipun tidak semuanya. Tapi kok saya belum pernah dengar yang beragama Kristen di Indonesia itu kalau toh terbangun satu keberpihakan itu, yang beragama misalnya beragama Islam di Indonesia, ya, itu kok saya belum pernah dengar mereka berpihak kepada Israel. Dan saya juga belum pernah dengar sebaliknya, bahwa orang-orang Kristen di Indonesia itu cenderung berpihak di Palestina gitu loh. Jadi desa banget, ini sangat agraris sekali nih. Dan tidak pernah masyarakat Kristen dan masyarakat Islam di Indonesia itu membedah masalah konflik Armenia dan Azerbaijan. Enggak pernah menyentuh sampai persoalan konflik agama. Dan bahkan itu juga tidak populer ini, konflik Armenia sama Azerbaijan ini. Kan enggak populer. Apa pernah dengar sendiri? Pernah dengar sendiri belum? Kan enggak. Berakhirnya bagaimana? Apakah juga akan diselesaikan oleh Paus sama Muloh? Apa akan diselesaikan konfliknya itu oleh Muloh sama Paus? Kan juga belum tentu, gitu loh. Kalau Palestina sama Israel, kalau mau mendamaikan, kalau itu betul-betul misalnya perang agama misalnya, apa tidak bisa diselesaikan oleh bareng-bareng oleh Muloh di sana atau sama Paus? Burung karuan, belum tentu bisa juga kan. Artinya dengan demikian berarti Israel sama Palestina ini juga masalah perbatasan. Tetapi kenapa kemudian berkembangnya di luar Israel dan Palestina itu sepertinya konflik agama? Kan enggak sebenarnya, konflik perbatasan juga. Konflik perbatasan, meskipun di luar sekali lagi kok image-nya itu konflik agama. Contohnya orang Indonesia Kristen, ya tidak semuanya, pasti berpihaknya nggak mungkin ke Palestina. Yang orang Islam, ya nggak mungkin mereka berpihak ke Israel, kebanyakan, beberapa lah gitu loh. Ya toh? Berarti masih aneh. Lantas apa tidak mungkin bisa diselesaikan konflik Armenia sama Azerbaijan tadi itu? Atau Palestina sama Israel itu? Jadi sekali lagi konflik Armenia dan Azerbaijan tadi itu tidak muncul terpublish secara masif di seluruh dunia, dan juga tidak muncul sama sekali bahwa itu negara yang berbeda keyakinannya. Armenia adalah negara yang pertama memproklamirkan diri sebagai negara Kristen pertama di dunia. Azerbaijan itu negara Islam. Tapi konfliknya adalah masalah perbatasan. Nah, kembali kepada Kazakhstan. Ada 2 kota, sebenarnya ada 3 kota di Kazakhstan beserta ibu kotanya. Jadi ada Almaty, ada Astana, ada Baikonur. Almaty,
Astana Baikonur. Tetapi Kazakhstan sampai tahun 2050 itu hanya menyatakan memiliki 2 kota di Kazakhstan. Kenapa? Karena yang kota terakhir tadi, Baikonur itu tadi, adalah kota milik Republik Kazakhstan yang disewakan ke Rusia. Disewakan. Misalnya kemudian di Indonesia terjadi bahwa Jawa Tengah, satu provinsi ini disewakan kepada pemerintah negara tertentu misalnya. Maka sebenarnya sekali lagi Kazakhstan ini memiliki 3 kota, tetapi sebenarnya memiliki 3 kota, tetapi sekarang hanya 2 kota. Kenapa? Karena yang 1 kota meskipun itu milik Kazakhstan, tetapi disewakan kepada Rusia sampai tahun 2050. Sampai tahun 2050. Itu wilayah Kazakhstan namanya Baikonur tadi, kota di Kazakhstan, masuk kota Kazakhstan tadi itu disewakan ke Rusia. Meskipun berada di wilayah Kazakhstan. Nggak tahu, ini orang Baikonur ini ikut serta berperang melawan dikerahkan oleh Putin untuk melawan Ukraina apa enggak? Saya belum sedalam itu. Jadi pada episode ini memang kita coba membedah 2 profil dari 2 negara. Satu, Belarusia, itu negara yang berbentuk republik. Kemudian yang kedua adalah Kazakhstan, juga negara yang berbentuk republik. Ini sistem politiknya, struktur politiknya hampir sama. Kepala pemerintahannya kemudian dipimpin oleh Perdana Menteri. Nah, Kazakhstan ini sebenarnya memiliki 3 kota. Tetapi yang 1 kota itu disewakan kepada Rusia. Nah, saya tidak tahu, belum sedalam apakah negara yang disewakan oleh Rusia itu di kemudian hari masyarakatnya juga ikut dikerahkan untuk ikut berperang kepada Ukraina atau enggak. Saya kurang begitu dalam memahami. Karena negara yang disewakan oleh Kazakhstan kepada Rusia ini, rakyatnya juga sebagian besar rakyat dari Kazakhstan. Jadi saya belum tahu, tetapi bisa kita tarik kesimpulan bahwa ternyata ada juga negara yang menyewakan salah satu bagian dari negaranya itu kepada negara yang lain. Nah, harapan saya di Indonesia ini kan ada sekian provinsi. Siapapun presidennya, janganlah kemudian mengikuti arus dan arasnya Kazakhstan yang kemudian menyewakan salah satu provinsinya kepada negara lain. Saya kira itu kita membedah profil soal Belarusia dan Kazakhstan. Kenapa saya jadikan satu? Karena memang sistem politiknya hampir sama. Luas negaranya juga hampir sama, sekitar 3 juta kilometer persegi. Luas penduduknya juga sekitar hampir sama. Terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.